Oke, jadi sesuai janji aku bakal buat videonya. Jadi eh, perkenalkan dulu, nama saya adalah Alexander Romanurung, dan perlu teman-teman ketahui, saya bukanlah orang dari PSSI, orang dalam PSSI juga bukan. Saya hanyalah supporter bola biasa, orang biasa yang ingin menyuarakan pendapat saya tentang apa yang terjadi selama 4 hari ke belakang di sepak bola Indonesia, dan ingin menyampaikan pendapat saya tentang Coach Sintayong dan juga keputusan yang diambil oleh PSSI. Jadi video kali ini direkam pada tanggal 9 Januari jam 9 2025. Jadi langsung saja ke videonya, oke? Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi kita bahas dulu kenapa sih akhirnya PSSI memutuskan untuk memecat Coach Sintayong. Jadi itu berawal mula dari pertandingan ini. Pak Erick Thohir juga mengatakan di interviewnya di Liputan 6 Sport. Jadi teman-teman bisa nonton itu dulu biar lebih jelas, biar lebih paham. Itu ada di channel YouTube-nya CTP kalau nggak salah, atau di Liputan 6 Sport juga ada. Jadi Pak Erick Thohir bilang ini tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan AFF. Seperti yang Pak Erick Thohir bilang, itu memang sudah kesepakatan antara PSSI dan juga Coach Sintayong untuk menurunkan pemain U23. Tapi ada tapinya, nanti akan saya sampaikan. Itu clear. Jadi ini berdasarkan keputusan yang diambil berdasarkan evaluasi game per game yang telah dilalui Coach Sintayong selama ini. Jadi awal mulanya adalah ketika pertandingan lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Itu pertandingannya pada 15 Oktober, dan di situ timnas Indonesia kalah dengan skor 2-1. Dan plus juga itu dikonfirmasi juga oleh Pak Erick Thohir, memang terjadi masalah internal di ruang ganti timnas, yang dimana ini rumor beredar bahwa beberapa pemain diaspora seperti Jai Izes, Sandy Walsh, dan juga Tom Hai itu menyampaikan ke Coach Sintayong bahwa mereka tidak nyaman bermain dengan sistem seperti ini. Namun itu pada saat itu Sintayong merasa tersinggung, dan pada akhirnya berdampak pada tidak startnya Sandy Walsh dan Eleanor Renders dan juga Tom Hai pada pertandingan saat itu. Jadi itu alasan yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir kenapa akhirnya memutuskan untuk memecat Coach Sintayong. Yang kedua adalah mungkin secara tidak langsung, walaupun seperti yang aku bilang tadi, AFF tidak ada sangkut pautnya, tapi kayaknya Pak Erick Thohir dan juga PSSI tidak ingin keras kepalanya Sintayong itu terjadi lagi di pertandingan berikutnya melawan Australia dan juga Bahrain. Mereka tidak ingin terjadi seperti itu lagi, kayak di pertandingan Cina, Laos, dan juga Filipina, yang dimana itu harusnya kita bisa menang, tapi entah apa yang terjadi dengan Coach Sintayong tiba-tiba melakukan eksperimen, dan PSSI tidak mau hal itu terjadi lagi. Makanya dari itu akhirnya PSSI dengan secara halus terang-terangan di media bilang bahwa kami memutuskan untuk memecat Coach Sintayong dengan alasan 3 ini. Perlunya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh pemain. Itu agak aneh menurutku, agak aneh. Terus yang kedua, komunikasi yang lebih baik, dan yang terakhir adalah implementasi
program lebih baik, yang lebih baik secara menyeluruh ke timnas. Jadi itu 3 alasan tadi, yang mungkin itu hanya sebuah pesan tersirat lah secara halus di luar yang aku sampaikan tadi. Jadi itu alasan PSSI memecat Coach Sintayong. Dan yang kedua adalah, kita lanjut ke bagian yang kedua adalah kenapa pada akhirnya PSSI memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yang baru, yang seharusnya itu nanti akan menjadi surprise bagi kita, surprise dan kejutan bagi kita di tanggal 12 Januari pada pukul 4 sore, yang dimana itu akan menjadi hari dimana pelatih timnas yang baru diperkenalkan secara langsung di hadapan publik, di hadapan wartawan juga kalau nggak salah. Itu rencananya, tapi malah dibocorkan oleh Fabrizio Romano. Dan perlu teman-teman ketahui, Patrick Kluivert itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun, yang dimana sebelum Patrick Kluivert ini resmi jadi pelatih timnas itu ada 3 nama yang ada di dalam daftar list PSSI. Dua nama ini tidak disebutkan, dan 1 nama ini adalah Patrick Kluivert gitu loh. Dan PSSI sudah melakukan sesi interview pada tanggal 25 Desember 2024. Dan di situ aku merasa agak aneh, karena kita tahu kan PSSI mencari pengganti Sintayong kan. Jadi tidak mungkin orang yang dipilih, orang yang ada di dalam list PSSI itu tidak mungkin dari Asia, pasti dari Eropa. Dan teman-teman tahu di Eropa pada tanggal 25 Januari hari Natal adalah hari yang besar bagi orang-orang di Eropa. Jadi agak aneh melakukan sesi interview di hari libur dan juga pada saat perayaan. Oke, di situ aja udah agak aneh. Terus yang kedua adalah, mungkin ini salah satu hal yang memicu kemarahan publik gitu loh. Mungkin publik tidak akan merasa kecewa, tidak akan merasa marah kalau seandainya pengganti Coach Sintayong itu lebih baik daripada Coach Sintayong. Tapi nyatanya malah datang Patrick Kluivert. Tidak ingin meremehkan ataupun tidak ingin merendahkan Patrick Kluivert, tapi dengan segala track recordnya yang buruk, bahkan ini menjadi menjadi kali pertamanya Patrick Kluivert menjadi pelatih kembali setelah 2 tahun tidak memiliki pekerjaan gitu loh. Terakhir dia di Adana Demirspor, tim Turki, dan tiba-tiba ditawarkan job oleh Indonesia untuk menjadi pelatih kepala. Buat Patrick Kluivert ini adalah ajang pembuktian bagi dia untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi pelatih timnas kita. Tapi apakah dengan 4 laga krusial yang bakal kita jalani di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 adalah hal tepat, adalah laga yang bagus untuk dijadikan ajang pembuktian, ajang uji coba buat Patrick Kluivert? Kurasa enggak. Tapi balik lagi, itu sudah keputusan yang diambil oleh PSSI. Dan apakah dalam waktu 2,5 bulan Patrick Kluivert bisa menemukan, meramu, dan juga menerapkan skema yang dia inginkan kepada para pemain yang ada? Kurasa waktu yang sangat sulit, waktu yang sangat tidak cukup gitu loh. Tapi balik lagi, ini memang keputusan yang sangat
sangat berat, sangat berani. Keputusan yang gambling diambil oleh Pak Erick Thohir. Kalau berhasil, PSSI akan mengambil spotlightnya. Kalau gagal, PSSI juga yang akan jadi bahan serang para supporter timnas Indonesia gitu loh. Dan ya, jadi ini bakal lihat kesempatan, menurutku peluangnya 50-50 berhasil, 50 gagal, dan bakal seru sih bagaimana. Dan nanti ketika Patrick Kluivert itu datang, tidak ada waktu lagi untuk santai-santai karena waktunya tidak cukup gitu loh. Sintayong aja waktu datang TC di Kroasia, TC di Spanyol untuk membentuk tim yang dia mau gitu loh. Apakah Patrick Kluivert bisa membuat pemain memahami skemanya, taktik yang dia inginkan dalam waktu 2,5 bulan, yang dimana para pemain kita sudah terbiasa dengan main 3 back, dan kemungkinan Patrick Kluivert akan main 4 back. Apakah cukup waktunya? Mudah-mudahan cukup gitu loh. Dan aku berharap bisa gitu loh, jauhkanlah, bisa gitu loh, dan semoga bisa berbicara banyak gitu loh di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 4 match ke depan. Oke. Jadi itu pendapatku buat penunjukan Patrick Kluivert. Harusnya bisa dapat yang lebih baik, cuma ya sudah, keputusan sudah diambil oleh PSSI. Dan kita lanjut ke pendapatku tentang Coach Sintayong. Jadi pendapatku tentang Coach Sintayong adalah dia harusnya stay di kursi kepelatihan timnas. Biarkanlah dia yang menyelesaikan. Dialah yang membawa tim ini ke Piala Dunia kualifikasi zona Asia round 3. Jadi biarkan dia yang menyelesaikan. Dan aku adalah tim stay. Kenapa? Ku jelaskan dulu yang alasan yang seharusnya stay bisa lakukan gitu. Yang pertama, alasannya adalah harusnya ya setelah 5 tahun Coach Sintayong tidak lagi memakai translator, karena perlu teman-teman ketahui Coach Sintayong saat ini masih memakai translator, yaitu translator bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang berarti Coach Sintayong itu tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dan juga berbicara bahasa Inggris. Yang seharusnya dengan dia menjabat sebagai pelatih timnas yang notabene sekarang banyak pemain diaspora dari Belanda, dari Indonesia juga, itu memang harusnya kewajiban Sintayong untuk bisa at least bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi selama 5 tahun Sintayong tidak tidak bisa melakukan itu. Terus yang kedua adalah alasan yang harusnya bisa dilakukan Coach Sintayong, harusnya Coach Sintayong lebih bisa beradaptasi lah, lebih memiliki banyak skema lah. Ketika skema 3-5-2 nya tidak berhasil, harusnya Coach Sintayong bisa memiliki plan yang lain. Tetapi di beberapa pertandingan dia melakukan beberapa kesalahan yang fatal sehingga membuat dia kehilangan posisinya sebagai pelatih timnas. Itu ya, walaupun aku di tim stay, tapi aku tetap memberikan kritik buat Coach Sintayong. Terus yang berikutnya adalah buat Coach Sintayong yang menurutku alasannya tidak masuk akal. Apa sih alasan sebenarnya Coach Sintayong itu dipecat? Di luar itu tadi ya, apakah pelatih sebelumnya memiliki prestasi yang lebih baik dari Coach Sintayong? Tentu tidak gitu loh. Karena
kan pelatih itu dipecat atau tidak itu berdasarkan target yang diberikan oleh federasi, dan federasi itu dari awal nih udah nggak masuk akal sih target-target yang diberikan oleh federasi, tapi Coach Sintayong bisa melewati itu semua. Yang pertama adalah lolos 16 besar Piala Asia, itu berhasil dipenuhi oleh Coach Sintayong. Yang ketiga adalah, dan ini yang sangat tidak masuk akal, lolos semifinal Piala Asia U23, itu berhasil dipenuhi oleh Coach Sintayong. Terus lolos round 3 Piala Dunia. Dan yang terakhir adalah, dan ini targetnya gagal, dan yang terakhir adalah target semifinal Piala AFF dan gagal. Mungkin itu menjadi momentum untuk federasi memecat Coach Sintayong. Tapi di luar AFF gagal, masa sih di luar AFF itu ada 3 prestasi yang ditorehkan oleh Coach Sintayong dan tidak pernah ditorehkan oleh pelatih sebelumnya, tiba-tiba dipecat dengan alasan taktikal. Yang aku hanya setuju adalah komunikasinya yang kurang, itu yang aku setuju. Tapi dengan alasan taktikal yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, aku tidak setuju, karena dengan taktik inilah, dengan taktik reaction football, timnas kita bisa melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan taktik seperti itu. Apakah salah? Ya enggak gitu loh. Bodo amat. Yang penting timnas kita menang, semua orang happy gitu loh. Dengan taktik seperti apapun, ya namanya juga sepak bola. Kadang ada tim yang menyerang, ada yang bertahan. Tidak selamanya tim menyerang itu selalu menang, tidak selamanya juga tim bertahan selalu menang. Tapi itulah indahnya sepak bola. Dan balik lagi loh gini, aku adalah orang yang memegang prinsip, kalau cara itu sudah berhasil, nggak perlu lagi diotak-atik atau diubah. Janganlah mengganti apa yang sudah baik, dan janganlah merusak apa yang sudah baik. Itu aja. Dan itulah mengapa, walaupun dengan ketakutan federasi tadi, takut Sintayong melakukan eksperimen lagi di 4 laga ke depan, tapi kayaknya menurutku Sintayong nggak mungkin melakukan hal seperti itu lagi lah. Dia pasti belajar dengan kesalahan yang dia lakukan, dan harusnya Sintayong lebih bisa memahami musuh-musuhnya lagi lah, lawan-lawannya nanti di 2 laga ke depan, yaitu Australia dan juga Bahrain, ketimbang Patrick Kluivert. Jadi itu pendapatku buat problem masalah yang terjadi selama 4 hari ke belakang. Dan aku juga sedih baca-baca komen dari Instagram maupun Twitter yang bilang Sintayong dipecat, berhenti nonton timnas atau dukung timnas. Ya menurutku kita sebagai supporter biasa hanya bisa bersuara dan menyampaikan pendapat kita. Yang memiliki hak untuk menentukan siapa pelatih timnas itu adalah federasi, yaitu PSSI. Itu hak PSSI, dan PSSI sudah menunjuk Patrick Kluivert untuk sebagai pelatih kita. Itu kita hanya bisa mendoakan semoga langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir dan juga seluruh jajarannya itu tepat, benar. Walaupun juga seandainya Sintayong tidak dipecat, belum tentu juga Coach Sintayong bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, dan belum tentu juga Patrick Kluivert bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tapi mudah-mudahan bisa. Walaupun seperti yang aku bilang tadi di awal, target PSSI di round kali ini untuk Sintayong ya. Untuk Sintayong itu hanya berada di posisi 3 dan 4. Tapi ketika mereka menunjuk Patrick Kluivert, mereka ingin langsung lolos ke Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan juga
Amerika di tahun 2026 langsung itu peringkat 2, karena peringkat 1 sudah nggak mungkin. Ya, beban Patrick Kluivert lebih berat karena tidak ada lagi percaya proses, karena skuadnya udah ada, skuadnya udah matang, dan rata-rata pemain Belanda. Satu nilai positif yang bisa diambil dari penunjukan Patrick Kluivert adalah dia adalah pemain legenda dari Belanda, pemain timnas Belanda yang mungkin ketika dia melatih timnas kita akan disegani oleh para pemain timnas, dihormati. Ya, semoga dengan satu nilai positif itu bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi sekali lagi, apapun keputusan federasi kita dukung, tetap kita nonton timnas, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, siapapun nanti asisten pelatihnya, tetap kita dukung. Dan biarkanlah kita kasih kesempatan buat Patrick Kluivert untuk bisa membuktikan diri, dan mudah-mudahan bisa membawa timnas kita ke Piala Dunia 2026. Dan sekali lagi terima kasih Sintayong atas dedikasinya buat sepak bola Indonesia selama 5 tahun. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.